Tapi kalau oke, udah direkam ya. Nah, di sini di pertemuan 4 kita belajar nanti kurang lebih terkait min, modus, sama satu lagi median ya. Mungkin udah ada yang pernah dengar ya teman-teman ya. Waktu SMA-nya ada yang masih ingat nggak belajar min, median, modus? Atau yang waktu SMA-nya belum pernah dapat dapat matematika, belajar ini belum pernah? Ada nggak kira-kira? SMA-nya enggak ada matematika, Bu. Oh, SMA-nya nggak ada matematika. SMA apa tuh, Pak? Ada yang tahun dulu kan matematika ditiadakan di IPS. Oh, oke. Iya, iya. Jadi memang 3. itu bulan kapan? Itu tahun berapa, Pak? 2003. 2002, 2003. Oke. Waktu itu masih, jadinya IPS ya? IPS. IPS. Gantinya ekonomi, matematika ekonomi. Oh. Tapi lebih belajarnya apa tuh, Pak? Sama aja ini rumus-rumus. Sama ya. Oke. Ya, kurang lebih kita kalau di SMA kita pernah belajar untuk pemusatan datanya yang data basic ya kalau kita sebutnya. Tapi kalau di perkuliahan kita lebih banyak belajar untuk ke media lanjutannya ya. Oke, jadi di sini sederhananya ya kita belajar untuk pengumpulan data kita ada 3 ukuran ya. Di sini ada 3 ukuran. Yang pertama itu adalah rata-rata atau min ya. Rata-rata atau min. Di sini kemudian ada median dan modus. Nah, 3 nilai ini memang sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Jadi ukuran pemusatan data itu kalau bahasa di statistikanya kita sebutnya tendensi sentral ya. Gitu. Kalau di matematika biasa kita sebutnya udah ukuran pemusatan data aja. Ya, cenderung memang di sini nilainya sama nantinya. Dua-duanya di sini punya perhitungan, kalau di sini matematika dasar, kalau untuk tendensi sentral lebih ke tingkat lanjutannya. Tapi sama aja sebenarnya nilainya nanti yang dihitung hanya tekniknya aja yang berbeda gitu ya. Oke, ini 3 macam ukuran pemusatan data yang kita bisa jabarkan. Yang pertama nanti kita belajar min, modus, dan median ya. Nah, di sini yang pertama itu rata-rata hitung atau min ya. Nah, rata-rata hitung ini dari suatu rangkaian data, biasanya kita menghitung dari jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Oke, ini sederhananya seluruh nilai kita jumlahkan baru dibagi per banyaknya data ada berapa. Sederhananya gitu ya. Mungkin ada yang masih ingat nggak ini simbol apa? Yang seperti ini, simbol apa namanya? Mu. Mu. Mu atau V atau apa? Ada yang masih ingat? Itu bukan mikro, Ibu. Nah, beda-beda ya. Kalau mikro itu waktu belajar apa? Belajar fisika. Fisika. Elektro di mikro, Bu. Oke. Simbolnya sama seperti ini ya. Seperti V, bisa seperti mu ya. Mu juga seperti ini. Kita kalau di sini kita sebutnya min aja bisa ya. Kita istilahnya min sama dengan di sini X1 tambah X2 sampai Xn sampai habisnya nilai ya, baru dibagi jumlah total banyaknya data ya, n besar ya. Kalau ini bisa ya, ini apa? Sigma, Ibu. Sigma. Oke, benar. Nah, di sini berarti min sama dengan kita di jumlah sigma Cn ya, n-nya ini banyaknya data ya. Nanti kita lihat di sini berapa kali ya, baru dibagi n besar ya, di sini banyaknya data.
Nah, sederhananya di sini kita ada contoh kasus ya. Yang pertama di sini tentukan rata-rata dari rangkaian berikut. Ya, ada 7, 5, 8, 6, 9, 7. Nah, di sini ada berapa data? Ada 6 ya. Nah, di sini berarti kita untuk mencari min di mana kita jumlahkan semuanya ya, ditambah semua baru dibagi 6. Nah, baru di sini 42 dibagi 6 dapat 7, maka hitung rata-ratanya adalah 7. Nah, ini yang kita belajar waktu di matematika waktu di SMA ya. SMP, SMA kita belajar basicnya ini. Ya. Nah, oke, ini disebut namanya rata-rata hitung data tunggal ya. Ciri-cirinya kalau tunggal ya udah dia hanya satu baris, 2 baris. Nah, seperti itu. Dan bisa banyak ya, misalnya katakan ada 100, ada 1000, itu bisa aja kalau kita main data. Ya, kalau data itu mainnya minimal udah ratusan seenggaknya. Ya, bahkan ada yang sampai 10.000, ada yang 100.000, itu bisa aja. Ya, tinggal nanti dihitung. Nah, ini contoh dari data tunggal. Oke, sampai sini masih aman ya, masih bisa difahami ya, masih bisa ngerti. Next ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kalian bisa instruksi, terus kemudian kalian juga, atau kalian mau catat dulu, nanti ketika ada sesi bertanya, nanti silahkan tanya aja, gitu paling ya. Oke, aman ya, kita lanjut dulu. Oke, ini masih sederhana ya hitungannya. Nah, di sini ada contoh kedua ya, sama kita masih menghitung rata-rata ya. Di sini kita menghitung rata-rata dari data berbobot ya. Nah, data berbobot ini rumusnya tadi ya di sini. Maaf. Nah, rumusnya ini tadi ya yang di sini. Ini kita di sini kita hitung ya tadi ya. Kalau ini agak oke. Nah, kalau data berbobot ya, katakan di sini saya punya nilai ya. Ada 3, 6, 7, 9. Frekuensi ini berarti apa? Ada yang tahu? Jumlah apa? Jumlah munculnya data. Jumlah munculnya data, peluangnya data itu muncul berapa kali ya. Sederhananya gitu. Nah, kita kalau di statistika kita katakan bisa sebut frekuensi ya. Frekuensi di sini 3 ini muncul 2 kali, 6 ini muncul 3 kali, 7 ini muncul 1 kali, 9 ini muncul 4 kali. Nah, solusinya di sini kita tinggal kalikan ya. Nilai X dikali F ya. 3 ini muncul 2 kali, berarti 3 kali 2, 6. 6 kali 3, 18. 7 kali 1, 7. 9 kali 4, 36. Nah, di jumlah ada 67. Nah, frekuensinya ini kita hitung. Katakan frekuensi ini sederhananya gini. Dalam satu kelas ada 10 anak. Ya. 10 anak ini punya nilai berbeda-beda, dapatnya ada yang dapat nilai 3, ada yang dapat nilai 6, 7, 9 gitu. Jadi nanti di sini dihitung kalau untuk cari rata-rata berbobot tinggal dijumlahkan ya, dapat 67, frekuensinya 10 berarti 67 dibagi 10 sama dengan 6,7 ya. Ini tinggal masukin ke rumusnya aja ya, sigma F X dibagi sigma F ya. Oke, masih sederhana ya. Bedanya kalau data tunggal sama berbobot, kalau berbobot itu dilihat aja dia punya frekuensi ya. Kalau data tunggal kan nggak punya frekuensi. Nah, kalau dia ada frekuensi, berarti dia rumusnya menggunakan ini ya. Kalau untuk yang min berbobot. Oke, sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Ya, Oke, masih bisa.
Bisa. Oke, nanti kalau yang masih belum paham, nggak apa-apa, instruksi aja. Instruksi apa nih? Saya belum paham, bisa tolong jelasin ulang, nggak apa-apa, nanti dijelasin. Gitu ya. Oke, untuk yang data berbobot masih aman ya. Next ya. Sini bisa dipahami, berarti rata-ratanya itu adalah 6,7. Nah, di sini kalau kita menghitung min ya, menghitung data berkelompok ya. Ini data berkelompok di sini ya. Katakan saya punya tabel di sini, tabel kelas ya, kelas interval atau katakan nilai lah sederhananya. Ya. Nilai di sini range-nya ada 20 sampai 29. Frekuensinya atau muncul angka antara 20 sampai 29 itu sebanyak 4 kali. Nilai atau 30 sampai 39 ya, itu muncul sebanyak 7 kali. Sampai seterusnya ya, sampai bawah. Kemudian ini frekuensinya ini ya, kita jumlahkan dapatlah 50 ya. Nah, di sini kelas intervalnya ya, range-nya berapa kira-kira? 20 ke 29 berapa? 10. Berapa? 10. 10 apa 9? 9, Bu. Hah? 9. 9 apa 10? 10. Oh, 10. 20 masuk kan ya? Ya, ini 10. Hitungannya kan dari 20. 20, Dari 20. 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti ada 10. Ya, range-nya di sini 10. Kemudian 30 ke 39, 10 juga ya. Sama-sama 10 nih ya. Ya, bisa dipahami di sini sama-sama 10 ya, range jaraknya ya, jarak intervalnya. Oke, Mas, kita next dulu. Nah, yang tadi kita pindahkan ya tabel penyelesaiannya di sini. Bisa diperhatikan. Nah, untuk di sini yang tadi kan kita pindahkan ke sini ya, interval sama frekuensi. Ya, kita pindahkan dapatlah 50 di sini. Jadi katakan misalnya dalam satu kelas ada 50 anak, yang dapat nilai 20 sampai 29 itu ada 4 anak. Ya. 30 sampai 39 itu ada 7 anak. Dan seterusnya. Nah, di sini kita cari, karena kan rumusnya kita ini ya, dapat ya, mu sama dengan sigma fm dibagi frekuensi. Nah, untuk itu M-nya kan nilai tengah. Kita cari dulu nih M-nya. 24,5 ada yang tahu dapat dari mana? 20 tambah 29 bagi 2. Oke. 20 ditambah 29 kan 49. 49 dibagi 2 dapat 24,5. Nah, itu dapatlah nilai tengah ya. 30 ditambah 39 ya. Karena kan kita mencari rata-rata. Jadi dijumlahkan aja intervalnya. 30 ditambah 39, 69. 69 dibagi 2, dapatlah 34,5. Sampai seterusnya sampai bawah sini. Ya. 80 tambah 89, 169. 169 dibagi 2, 84,5. Udah dapat nih nilai tengahnya M-nya. Ya. Baru nah kita tinggal dikalikan frekuensi dikali nilai tengah. Ya, 4 dikali 24,5 dapat 98. 7 dikali 34,5 dapat 241,5 dan seterusnya sampai bawah ya. 2 dikali 84,5 dapat 169. Nah, ini dijumlahkan ya. Dapat 2695. Nah, dari sini kita bisa peroleh ya sigma F ya, di sini kan dapat 50 ya, total dari frekuensi itu adalah 50. Kemudian sigma total F kali median atau nilai tengah di sini dapatlah 2695. Nah, masukin ke rumusnya di sini ya, rumus yang tadi nih di sini.
Dari sini baru 2695 dibagi 50. Dapat hasilnya adalah rata-ratanya 53,9 gitu ya. Ini untuk yang data berkelompok ya. Berkelompok artinya dia punya interval. Dia lebih dari satu. Ini kan berkelompok nih namanya ya. Ciri-cirinya juga tetap ada frekuensi. Ini yang membedakan mana yang tunggal, mana yang berkelompok. Mungkin kalau di SMA pernah belajar itu namanya data, ada istilahnya data tunggal sama data majemuk ya, sama aja. Ya, kalau di statistik kita sebutnya ada yang berbobot sama yang berkelompok gitu. Oke. Sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Masih Mau tanya, aman? Ya? dapatnya dibagi 2 dari mana 2-nya, Bu? Yang mana? Dibagi 2 mana? Ini, Iya, nilai tengah. semuanya dibagi 2. Yang ini, nilai tengah ini, Pak. Ya. Iya, Bu. Oke. Ini 24,5 didapat dari 20 ditambah 29. Karena kan interval. Kita mencari nilai tengah. Artinya kalau Enggak, dapat, yang dibagi 2 itu. karena kan kita mencari rata-rata, Pak. Kalau rata-rata namanya data banyak, ini kan katakan misalnya ini data tunggalnya dari 20 sampai 29 gitu. Ya. Oke, Bu. Nah, terus cuman memang kalau nilai tengah berarti kan kita patahkan jadi 2 gitu. Jadi 20 tambah 29, 49. Terus kita patahkan jadi 2 ya untuk dapat nilai tengahnya gitu, 24,5. Jadi adil, di kiri 24,5, di kanannya 24,5 gitu. Kalau Bu, salah tadi. Kalau buat apa ya tadi namanya keakuratan data ya, kayaknya apa tuh namanya cara data yang berkelompok ini kurang bisa diakuratin ya, hasilnya kurang akurat ya, soalnya kan misalnya aja nih, yaitu yang di baris kedua nih, misalnya katakanlah yang dapat 30 itu 4 orang, yang dapat 39 itu ternyata 3 orang gitu kan nilai tengahnya belum tentu pas di 34,5. Oke, yang kita lihat bukan berdasarkan frekuensi. Ya, kita udah melihat berdasarkan interval kalau di sini. Gitu. Jadi katakan nih kan nilainya sama semua nih. Jadi interval 20 sampai 29 kita pukul ratanya nih 4 orang gitu. Ya, jadi kita melihat dari sini nilainya. Jadi tidak melihat dari dari 4 anak ini yang dapat nilai 20 1 orang, yang dapat nilai 25 1 orang, dapat nilai 27 1 orang, dapat nilai 29 1 orang. Nah, itu enggak melihat seperti itu. Jadi kita melihat dari sisi intervalnya. Ya. Gitu. Iya, ya berarti enggak apa tuh namanya dibanding sama yang data tunggal bisa dibilang lebih akurat yang data tunggal begitu ya, Bu? Iya. Seperti itu. Tapi makanya kalau kita belajar statistik itu memang kan ada probabilitas nantinya. Nah, nanti nih ketika kita udah dapat nilai seperti ini, kalau memang dikira kok yang diharapkan validasinya kok sangat jauh ya, kok minim apa ya istilahnya dari data validnya ini sangat jauh untuk ke titik itu gitu. Nah, biasanya kita ada tahapan lagi kalau misalnya dibutuhkan. Tapi ini kita masih belajar untuk bagaimana mengelompokkan data, kemudian mencari nilai tengah gitu ya, atau kita mencari rata-ratanya gitu. Ya, Bu, terima kasih. Oke. Bu mau nanya, Bu. Kalau misalnya di antara nilai-nilai itu ada nilai yang tidak valid, NA atau 0 gitu. Misalnya di antara rata-rata di antara nilai 10 orang ada 1 yang nilainya misalnya tidak valid gitu. Misalnya dia tidak ikut ujian.
itu apakah harus dikeluarin waktu menghitung min-nya? Terus kemudian kita bilangnya bagaimana, Bu? Rata-rata 10 orang atau 9 orang? Kita tetap ambil yang 9 orang, ya. Kita ambil yang 9 orang, nggak usah yang 10 orang, karena yang satu ini kalau nggak valid pun nggak berpengaruh, ya. Berpengaruhnya mungkin di frekuensinya sini, ya. Tapi kalau misalnya dia datanya 0, ya, kalau misalnya nanti kalian melakukan penelitian, datanya 0 ataupun NA ya rusak, nah itu nggak usah dikesertain, jadi dieliminasi aja gitu. Makanya kalau nanti udah tahapan penelitian, sebisa mungkin ketika collecting data ya, pengumpulan data itu di filter atau kita sebutnya di cleansing lah, di cleansing namanya cleansing data, nanti yang 0 itu kita buang atau kita cari bisa nggak nih kira-kira si 0-nya ini nanti kita perbaiki, entah itu kita observasi lagi hanya untuk di titik itu ataupun enggak gitu, ataupun dibuang. Nah itu bebas dari si penelitinya gitu. Idealnya kan semakin banyak yang bisa mengisi, semakin objektif ya untuk penelitiannya gitu. Tapi kalau memang ternyata banyak yang 0, nah itu perlu dikoreksi ulang nih kenapa 0. Perlu diwawancara ulang kah, di kuesioner ulang atau yang lainnya gitu. Nantinya, ataupun kalau misalnya itu dibuang, ada nggak nih kita responden lain yang bisa menjawab ini gitu, yang menjawab ini dengan penuh gitu, katakan dengan nggak ada yang bolong-bolong misalnya dia menjawabnya, misalnya gitu ya. Jadi memang balik lagi ke si peneliti ya, nantinya kalian mungkin nanti bisa melakukan penelitian mungkin sebanyak untuk kalian sendiri, untuk di skripsi kalian nanti, kurang lebih nanti kalau ketemu data-data seperti itu, tinggal kalian ambil keputusan, oh nih kalau masih bisa diperbaiki saya perbaiki, saya cari tahu ya sisanya yang belum apa. Tapi kalau memang ternyata mepet waktu dan lain-lain, terus datanya masih bingung gitu kan, nih cleansingnya pun paling dapatnya sedikit. Nah, ada opsi kedua yang harus kalian jalanin gitu. Jadi kalau misalnya opsi 1 ternyata nggak ada yang nggak sesuai harapan, udah siap-siap jalanin opsi 2. Biasanya gitu ya, biasain seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kita bisa next. Oke, ada cara 2 lagi ya. Di sini ada cara 1. Ya, ini cara satunya ya. Kita masukkan rumusnya yang rumus tadi di sini ya. Fm dibagi sigma F-nya. Nah, kalau di cara 2 ya, di sini kita menggunakan rata-rata sementara ya, atau di sini adalah mu alfa. Nah, atau kita sebutnya dengan metode shortcut ya. Nah, di sini rumusnya ya, mu sama dengan mu alfa ya, ditambah kita pakai simbol D. D ini adalah penyimpangan nomor interval kelas ya. Nah, mu A ini adalah rata-rata hitung yang diasumsikan ya. Frekuensi kelas, N besar sini jumlah frekuensi, I-nya ini interval kelas. Oke, tadi rumusnya ya. Oke, ini untuk tahapannya kita skip. Katakan di sini ada contoh ya. Ada contoh. Nah, ini nilai yang tadi ya. Nilai yang tadi kita jumlahkan, sini frekuensinya adalah 50. Nah, di sini kita cari untuk nilai tengah ya. Nilai tengah di sini adalah 54,5. Ini 54,5 didapat dari sini. Ya. 50 ditambah 59 sama dengan 109. 109 dibagi 2. Dapatlah 54,5. Kenapa ini dijadiin titik tengah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Karena itu berada di tengah.
tengahnya di antara intervalnya. di antara interval ini ya. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia paling tengah ya. Karena yang lain ini sini 3, di sini 3. Sederhananya gitu. Kalau misalnya dia katakan ada 8, ya, itu gimana cara ngitungnya? Ada yang tahu kalau intervalnya misalnya ada 8 nih di sini. Mungkin yang paling dekat, dua yang paling dekat, yang berdekatan itu yang tengah itu ditambah terus dibagi 2. Oke, ya benar seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ini nggak ada, misalkan berarti ini ditambah ini, ya. Ini tambah ini ditambah ini, terus dibagi 2 lagi. Gitu, ya. Kemudian ini dapatlah titik tengah ya. Titik tengah di sini 54,5. Nah, frekuensinya tadi kita pindahin kan, di sini ada 50. Ya, katakan ada 50 anak. Nah, penyimpangannya ya, rumus simbol D-nya ini, kita ambil di sini kenapa 0? Ada yang tahu nggak? Tengahnya kan, Bu. Karena kita mencari sudut tengahnya dulu. Kenapa di atas minus, di bawah plus? Di atasnya kan lebih kurang dari tengahnya, sedangkan yang bawah lebih dari tengahnya. Oke, benar ya. Nah, di sini kita bikin titik nolnya di sini, terus di atas minus 1, minus 2, minus 3. Ya. Kemudian bawahnya pun sama. Nah, di sini kita hitung lagi frekuensi dikali penyimpangan ya, F kali D. 4 dikali min 3 sama dengan minus 12. 7 dikali minus 2 sama dengan minus 14. Ya. 8 dikali minus 1 sama dengan minus 8. 12 dikali 0 sama dengan 0. Pas di total-total adalah min 3. Ya. Ini dijumlahkan ya. Dapatnya min 3. Nah, di sini diperoleh nih ya. Kita cari untuk titik tengahnya udah dapat 54,5. Terus minus 3 dibagi 50 dikali 10. 10-nya ini adalah apa? Ada yang tahu 10? Range intervalnya, Bu. Oke, interval ya dari 20 ke 29 itu 10. 30 ke 39 itu 10. Nah, barulah di sini didapatkan adalah 53,9. Hasilnya memang sama dengan model yang solusi nomor 1 ya, trik yang nomor 1. Oke, yang sebelumnya kan, nah ini 53,9 juga ya, gitu. Oke, ini cara 2-nya, metode shortcut. Lebih gampang mana, metode 1 sama metode 2? Kira-kira. Nah, yang 1, Bu. 1 sih, Bu. Yang 1. Iya. Oke. Nanti kalau misalnya ada soal, nanti tinggal kalian mau pilih trik 1 atau trik 2 aja ya. Gitu. Oke, sampai sini aman? Kita next. Aman ya? Oke, Sartika udah ngangguk-ngangguk. Habis makan ya Sartika? Udah pada makan malam belum nih? Oke, yang belum makan belum. Ya udah ke warteg aja, mungkin masih buka kali ya jam segini. Atau nyepak kelar aja lah udah. Oke, kalau malam-malam nggak usah terlalu serius banget ya, karena kita belajar udah berat banget ini, hitung-hitungan, dibawa enjoy aja. Oke, Alexander dibilang udah Bu, udah makan. Oke, alhamdulillah ya Pak. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita ke median. Median apa? Ada yang tahu? Menghitung apa? Nilai tengah. Median nilai tengah. Nilai tengah. Oke,
Median di sini kita menghitung nilai tengah ya dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, artinya diurutkan menurut menurut data dari yang kecil ke terbesar gitu ya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama sehingga median disebut juga ukuran letak ya. Oke. Di sini ada pertanyaan Pak Hari ya. Nanti kita belajar regresi enggak, Bu? Ya, kita belajar regresi nanti ya. Di pertemuan selanjutnya, saya lupa di pertemuan ke-5 apa 6 ya, apa ke-8 gitu. Ya, nanti kita ada belajar. Oke, kita fokus dulu di sini. Untuk median ya, kita mencari nilai tengah. Nah, di sini ada notes ya. Kalau misalnya posisi tengahnya ini sebanyak n telah terurut ya, maka posisinya adalah perhitungannya n ditambah 1 dibagi 2. Kalau dia ganjil ya, maka kita udah gampang cari dapat nilai tengah. Tapi kalau dia genap, maka kita menghitungnya itu 2 data tadi ya yang ada di tengah itu kita tambahkan baru dibagi 2. Ya, kalau genap gitu ya. Oke. Kita contohkan di sini. Kita masih di median untuk data tunggal ya kalau ini ya. Median di sini kita ada 2 soal, A dan B. Nah, yang A ini 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10 ya. Nah, di sini kita kenapa harus urutkan dulu? Ada yang tahu? Kenapa harus diurutkan? Kalau nggak diurutkan kenapa? Ya, ketemu tengahnya, Bu. Oke. Nah, kita akan mencari nilai tengah. Oke, kita akan mencari nilai tengah, makanya diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, di sini letak mediannya, rumusnya n+1 dibagi 2. Berarti 7. 7 ini didapat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Berarti 7 ditambah 1. Berapa? 8. 8 dibagi 2, dapatnya 4. Berarti data keempat yang kita ambil. Data keempat berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, berarti adalah 7. Jadi mediannya itu adalah 7. Gitu. Ya. Oke. Bisa dipahami untuk yang ini? Masih aman? Kalau tunggal gampang lah ya. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya. Nggak apa-apa nanti kalau ada yang nggak ngerti, kasih tahu aja ya. Nggak apa-apa langsung di skip, terus nanti kita jelasin ulang. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk menghitung median data tunggal ya. Ciri-cirinya dia nggak ada frekuensi, dia nggak ada interval, ya udah dia berdiri sendiri aja udah. Ya, tunggal. Nah, kemudian kalau yang B di sini kita urutkan lagi. Ya, sama ya, n+1 dibagi 2 berarti 6 tambah 1 bagi 2. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Ya. Kita lihat di sini 3,5, 6, 7 ya, 1, 2, 3, 3,5-nya. Berarti di sini di tengah-tengah ya. Dia di sini maaf. Dia di sini tengah-tengah antara 7 dan 8. Ya. Berarti di sini data ketiga ditambah setengah, berarti D4 dikurang D3. Ya, data keempat dikurang data ketiga, berarti 8 ya ditambah 7 ya. Oke, kalau ini kan mainnya D ini ya, berarti dikurang 8 dikurang 7 dapat 1 ya. 1 kalau dibagi 2 berarti 0,5. Berarti di sini 7 ya setengah ya. Dapatnya 7 tambah 0,5 adalah 7,5. Jadi mediannya 7,5. Sederhananya kalau mau gampang berarti kalau datanya sedikit ya seperti ini, berarti 7 ditambah 8 adalah 15. 15 dibagi 2, 7,5. Itu kayak cara gitu juga bisa. Kalau misalnya datanya ada 1000, ada 2000 data, kita mencari mediannya seperti apa? Nah, itu yang harus pakai rumus ya, diurutkan dulu, terus kita hitung ya, totalnya ada 1000 data ya. Berarti 1000 ditambah 1 dibagi 2.
1001 dibagi 2 berarti 500,5. Berarti letak data yang di kolom 500,5 itu berapa? Gitu aja ya. Gitu. Oke, sampai sini untuk data tunggal masih aman ya untuk median. Kita bisa next. Aman Bu, aman. Aman ya. Nah, ini kita menghitung median data kelompok. Kalau kelompok artinya bisa lebih dari satu, ya. Ini rumusnya ya. MD sama dengan LME ditambah setengah N sigma F, ya, dikurang sigma F dibagi F kali M, dikali interval. Panjang ya rumusnya. Nggak usah dihafalin ya. Kalian cukup capture aja, terus nanti tinggal dimasukin. Yang penting ngerti langkah-langkahnya aja kalau kayak gini. Nggak usah dihafal untuk rumusnya. Nah, di sini untuk cari median data kelompok ya, atau CMD ini, rumusnya LME. LME ini berarti batas bawah kelas median. Ada yang pernah belajar ya, mungkin ada batas bawah kelas, ada batas atas kelas. Ya. Di sini batas bawah kelas, N-nya ini artinya jumlah frekuensinya. Ya, N kecil. Kemudian sigma F ini berarti frekuensi gabungan atau kumulatif kelas sebelum kelas median. FM ini adalah frekuensi kelas median. I-nya ini interval kelas median. Oke. Ini keterangannya. Kita ke praktek. Contoh di sini ada data ya, median data pada tabel berikut. Kita masih pakai tabel yang sama aja, nggak apa-apa ya. Di sini ada 50 anak dalam satu kelas. Intervalnya punya nilai masing-masing anak, nilainya segini ya. Dan dapat 4 orang, 7 orang, 8 orang, dan seterusnya. Nah, kita cari nilai tengahnya. Ya. Berarti di sini ya. Nah, di sini ya rumusnya kan kalau cari median itu setengah N ya. N ini kan total dari frekuensinya. Berarti setengah dikali 50. Dapatlah 25. Ya, artinya letak data yang ada di 25 itu yang akan kita ambil. Ya. Kenapa 25 ini kita lihat di sini. Kira-kira letak mediannya ini ada di mana? Kenapa ini dimerahkan? Ada yang tahu? Ya. Nah, gini ya saya jelaskan. Di sini kan kita masukin ya tadi kelas interval sama frekuensinya, ini yang tadi. Nah, sekarang kita lihat dari frekuensi kumulatif kurang dari. Namanya frekuensi kumulatif berarti kita gabungan ya, kurang dari. Di sini untuk yang pertama kita amankan adalah 4 ya. Data awal 4. Nah, ini kenapa 11? 11 ini didapat dari 4 ditambah 7. Ya, karena kita kan kurang dari. Berarti kita melihat di sini gitu, ya. 4 ditambah 7 sama dengan 11. 11 ditambah 8 dapatnya 19. 19 ditambah 12 dapat 31 dan seterusnya, ya. 48 ditambah 2 dapat 50. Nah, ini sama ya, harus dengan sini. Oke, karena kan frekuensi kumulatif artinya gabungan, tapi dikurang dari ini dengan ini dengan ini ya. Jadi dilihat di sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini kenapa dimerahkan di sini ya? Kenapa di angka 31? Kita lihat. Dia letaknya kan harusnya di data yang ke-25. Data yang ke-25. Nah, artinya di sini kalau kita lihat 25 itu antara mana? 19 dengan 31. Ya, berarti dia di sini-sini nih, ya. Ya. Artinya di 12 orang ini ya, di frekuensi yang 12 kali ini data yang ke-25 itu ada. Ya, kan ini kan kita urutkan nantinya, ya. Si A, si B, si C gitu. Nah, makanya letak 25 ini
Artinya ada di sini ya, di atasnya 19, di bawahnya 31 gitu. Tapi ini hitungannya berarti ada di orang ini. Nah, makanya ini dimerahkan. Nah, barulah dapat di sini median bawahnya ya, letak batas bawahnya 49,5. 49,5 didapat dari, kita lihat kan kita kan mencari LME-nya. Berarti sebelum 50, setelah 49 ya. Artinya di tengah-tengah sini ada data namanya 49,5. Atau sederhananya kalau mau gampang, 50 ditambah 49 kan 99. 99 dibagi 2, dapatlah 49,5 gitu. Sederhananya gitu. Ya, ini LME-nya 49,5 didapat dari sini ya. Nah, jumlah frekuensinya sini adalah 19. Kenapa 19? Karena di sini ya. Kita lihat di atasnya. Oke. Yang di sini ya 19. Nah, kemudian apa namanya? Frekuensi mediannya di sini yang paling ya 12 di sini. Kita ambil di sini frekuensinya adalah 12. Intervalnya 10 karena di sini masing-masing jedanya atau jaraknya adalah 10. Ya. Oke. Nah, yang tadi kita masukkan ya nilai-nilainya. Ini kan rumus yang tadi. Ya, ini rumus yang tadi kita masukkan berarti 49,5 ditambah data yang tadi 50 frekuensinya dibagi 2 ya, data ke 25 setelah diurutkan ya 2,25 dikurang 19 dibagi ya 12 dikali 10 dapatlah 54,5. Berarti median untuk data kelompoknya sebesar 54,5. Itu ya. Oke. Aman? Kecepatan enggak? Enggak, aman. Tonton ulang ini mah. Tonton ulang di YouTube kayak gini mah. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa diulang ya. Kalau misalnya, atau nanti bisa coret-coret juga di rumah. Asal jangan coret-coret dari tembok juga. Oke. Kita break dulu deh ya 5 menit biar refresh sejenak ya. Ini tanggal 24/9 nih, dikit lagi ya. Oke. Di sini kita lanjut aja dulu ya, atau kita break deh 2 menit aja ya. Mungkin saya mau minum dulu sebentar. Lanjut aja, Bu. Tanggung. Tanggung. Jadi sebentar ya. Nah, sekarang modus ya. Oke, satu lagi lah ya. Kita min udah, median udah, sekarang modus ya. Nah, di sini untuk modus ya, berarti kita mencari nilai data yang paling banyak frekuensinya yang sering muncul ya. Kita bisa mengetahui seberapa besar ya tingkat seringnya suatu kejadian di data, berapa kali munculnya. Nah, serangkaian data mungkin memang memiliki 2 modus atau kita sebutnya bimodal. Kalau 3 modus namanya trimodal, kalau lebih dari 2 itu namanya multimodal ya. Oke. Modus data tunggal. Ya. Modus data tunggal di sini kita punya 2 case ya. Punya 2 case A dan B ya. Di sini datanya nggak beraturan ya. Kita urutkan dulu. Kenapa kita harus urutkan juga kalau untuk yang modus? Ada yang tahu? Untuk menunjukkan apa yang sering muncul.
Oke, jadi lebih gampang ya. Jadi kita bisa lihat kelompok data nih, 7-nya berapa kali, 8-nya berapa kali ya. Artinya kita mengelompokkan. Nah, di sini yang sering muncul, kalau ini gampang ya, oh di sini modusnya adalah 7, karena 7 ini muncul sebanyak 2 kali. Ya. Nah, di sini kalau datanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata yang sering muncul itu ada 2 data ya, kayak ini kan 6-nya 2 kali, 7-nya 2 kali. Berarti modusnya itu 6 dan 7 ya. Jawabannya berarti ada 2. Gitu. Ini kan masih sederhana. Kalau misalnya datanya nanti ada ribuan, ada ratusan ribu. Nah, nanti kelompokinnya ya berarti kita ascending dulu ya. Kalau di Excel di ascending A Z ya. Nanti kita ascending, kemudian apa namanya, baru nanti kelihatan nih yang paling muncul paling banyak frekuensinya sih yang mana, misalnya kelihatan gitu ya. Oke, nah ini untuk rumusnya. Kalau data kelompok, kalau tadi kan data tunggal, ini data kelompok. MO sama dengan LMO ditambah ya D1 dibagi D1 ditambah D2 di I ya di sini ya. Untuk MO-nya di sini kita namanya tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawah kelas modus di sini ya. D1 ini selisih frekuensi kelas modus untuk yang kelas sebelumnya, D2 berarti yang sesudahnya. I-nya ini adalah interval kelas ya. Ini rumus untuk data kelompok. Oke, kita coba lihat di soal lagi. Ini agak nah. Di sini ya kita ada datanya sama lagi kayak tadi aja, nggak apa-apa. Tentukan modus data pada tabel berikut. Nah, di sini penyelesaiannya ya kita bisa lihat. Ini kan kita munculkan ya di sini. Ya, di sini ada 50. Kita udah urutkan nih. Yang paling terbesar adalah yang paling sering muncul ya di sini adalah frekuensinya si 50 sampai 59 ya. Nah, di sini LMO-nya 49,5. 49,5 didapat dari mana? Ada yang tahu? Please. 49,5 dari yang interval sebelumnya dengan sesudahnya dibagi 2 sama tadi ya. Ya. Nah, ya. Ini ya. Berarti 49,5 berarti ini ya, 49 dengan 50 ya. Titik tengah-tengahnya adalah 49,5. Atau 50 ditambah 49, 99. 99 dibagi 2 berarti 49,5. Nah, D1-nya ini 12 dikurang 8. 12 kita lihat di sini ya, 12 dikurang 8. Kemudian di sini 12 dikurang 9. Ya. Di sini. Jadi dapat nilai D1-nya 4, D2-nya 3. Intervalnya di sini 10 ya. Nah, kita masukin rumusnya tadi di sini ya. Udah dapat rumusnya ya, modus untuk berkelompok. Berarti 49,5 ya ditambah 4 dibagi 7 ya dikalikan 10 dapatlah nilainya 55,21. Ini dapatlah modus untuk data berkelompoknya. Gitu ya. Paham? Aman? Aman ya. Oke. Nanti kan kalau yang ini bisa apa namanya? Bisa ulang di YouTube ya karena ini direkam juga alhamdulillahnya. Oke. Sebentar. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Bu, mau nanya Bu. Kalau untuk pengelompokan datanya tuh, misalnya kita udah bikin interval seperti tadi ya Bu ya, tapi ternyata ada nilai-nilai yang kita dapat di luar interval itu gimana Bu? Misalnya ada nilai yang tadi
29,5 misalnya gitu. 29,5 kita harus ubah interval kita atau gimana, Bu? Bentar. Yang di sini ya, kelihatan ya. Kita bahas yang modus ya. Saya mau nanya untuk pengelompokan datanya, Bu. Yang Misalnya, katakan di sini. Terus? ya, misalnya kita kan kita kumpulin data nih kan, Bu ya. Terus ternyata ada data yang kita temukan misalnya 39,8 atau 39,5 gitu. Nah, kita masukin ke intervalnya gimana, Bu? 39. Untuk frekuensinya. Ya, apakah kita harus ubah intervalnya atau gimana? Nggak usah, kita main ini aja, yang menentukan interval 10, 9 itu kita ya bebas. Jadi kalau misalkan nih apa namanya, katakan datanya itu ganjil ya. Katakan misalnya yang ditemui itu ada 99 ya. Ada 99, nggak genap nih 100. Kalau 100 kan kita tinggal bagi 10 dapat 10 ya, 10 interval. Kalau misalnya ada 99, berarti di situ katakan gini, kita samain aja intervalnya. Jadi kita jadiin itu 10 ya. Jadi total ada seolah-olah itu ada 100, frekuensinya itu ada 100, padahal cuma ada 99 misalkan ya. Karena intervalnya di sini misalnya datanya ganjil ya. Itu bisa jadi yang satu orang ini atau satu data ini ya nilainya 0. Kalau misalnya mau disisipkan silahkan gitu. Bisa, tapi kalau memang ternyata ingin dibersihkan, saya cuman ketemu data ada 99. Misalnya intervalnya bingung nih mau dibikin 9 apa dibikin 10 ya. Gitu. Nah, 9-nya ini dieliminasi atau kita pakai cuma sampai 90 doang. Itu boleh-boleh aja. Yang menentukan itu kita gitu. Terus kalau misalnya range-nya nilainya ini ada yang dapat 39,8 ya. Ini berarti masuknya masih tetap di frekuensi yang di sini ya. Interval yang di sini gitu, bukan yang di 40. Karena memang yang dihitung udah mulai dari 40,00. Kalau ini berarti dihitungnya udah dari 39,99 gitu. Misalkan seperti itu. Oh, baik, masih, Bu. Gitu ya. Mau lanjut yang pertanyaan Bang Alex. Itu tadi kan Bang Alex bilang misalkan 39,8 ya. Berarti bisa dong kalau kayak gitu kita sebagai apa yang surveinya kita yang surveinya itu kita jadiin pembulatan terdekat misalnya 39,8 jadi ya 40 gitu, bisa nggak Bu? Jadi 40. Jadi semua datanya itu yang pakai koma itu yang semua data yang semua nilai hasil surveinya itu kan ada yang desimal juga, ada yang nggak bulat juga ya. Jadi kita bulatin terdekat bisa. Bisa kita kita bulatkan ke atas ya kan, maksudnya gitu ya? Ya berarti yang penting pukul rata semua ya, maksudnya satu bulatan terdekat ya pembulatan terdekat semua. Kalau misalnya yang penting pembulatan ke bawah berarti pembulatan ke bawah semua begitu Bu? Iya, bisa. Jadi ambang batasnya itu kan 5 ya. 5 ke atas itu pembulatan ke atas ya. Tapi kalau misalnya kalian mau benar-benar dapat datanya real ya, maksudnya nggak di pembulatan ke atas ke bawah, kita lihat aja udah main di interval ya. Kayak tadi 39,8. Itu kan berarti masih di bawah 39,8, berarti masih di bawahnya 40 gitu. Berarti dia belum masuk ke 40. Itu bisa aja kayak gitu. Jadi ada tinggal kalian mau mau bulatkannya berdasarkan interval atau berdasarkan apa adanya si nilai tersebut gitu. Tapi rata-rata kalau yang saya tahu memang karena kita pakai range ya,
dilihatnya ya udah berarti kalau nilainya 39,8 berarti dia masuk ke range-nya itu masih di sini ya, 39,8 masih masuk di yang kedua gitu, bukan yang 40 gitu ya, karena kita kan main data ya. Ini 39 kan 0,5 di sini tengah-tengah ya, tapi jarang sih data. Kalau 39 silahkan kalian mau pakai di sini ya, udah mulainya berarti di atas 39 berarti masuknya ke sini ya, berarti 39,8 masuk ke 40 ini. Kalau mau dibuatkan bisa gitu ya. Kalau ini kan kebetulan dia mainnya intervalnya udah 10 ya, dia nggak melihat apa namanya 49, berapa, kecuali kalau intervalnya dibikin 40 sampai 49,5 terus di bawahnya berarti 49,6 ya sampai 59,6 sampai 59,5 gitu. Bisa sih, bisa dimasukkan ke 40. Karena kan dia di sini hanya sampai ambang batas atasnya adalah 39 ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah materinya sejam juga cukup memang, karena kita belajarnya untuk min modusnya itu data tunggal sama data kelompok. Ya, minggu depan kita udah materi baru lagi. Bu, izin nanya Bu. Untuk materi ini di e-learning udah ada kan Bu? Udah. Oh iya, sip. Nanti Makasih. silakan di-download aja. Mau pelajari lagi Bu, kayak masih banyak yang bingung. Oke, nanti kalau saya ada yang kurang paham bisa lihat di YouTube ya. Banyak ya contoh-contohnya. Nanti kurang lebih nanti UTS apa namanya, untuk UTS nggak jauh dari ini sih ya, jadi bisa dipahami aja pelan-pelan ya. Oke, kita udah di pertemuan keempat, mungkin UTS-nya itu di pertemuan ke-7 ya, kita masih ada dua pertemuan lagi lah ya untuk dapat materi berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita close? Nggak usah terlalu lama ya, mungkin teman-teman juga mau istirahat juga ya kan, untuk siapin hari besok ya, pagi-paginya udah kerja lagi. Oke, aman ya sejauh ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin tanya di grup, nggak apa-apa. Oke, kita bisa close ya, teman-teman. Nggak absen Bu? Udah. Ya tadi yang on cam bisa kelihatan sih sebenarnya. Oke. Ini kan direkam juga, nanti saya bisa nilai kalian absensinya dari rekaman kok. Saya overview ulangan nantinya. Oke Bu, terima kasih Bu. Kalau ya nggak on kan Bu? Bu, yang nggak on cam nggak masuk ke absen Bu, atau bagaimana ya Bu? Masuk, cuman nilainya nggak sebanyak yang on cam. Waduh. Makanya sambil kerja Bu, susah juga kalau on cam, kelihatan nggak etis juga kan. Ya udah nggak apa-apa ya, mungkin ada Tadinya mau on cam, cuman Ibu mau ngelihat orang konser Bu. Konser di sini. Oke deh. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Nggak apa-apa. Ya beda-beda tipis lah antara yang on cam sama enggak lah nilainya nanti. Ya. Melkianis langsung deh. Oke, mungkin itu aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Tadi mohon maaf, tadi mendadak juga ya. Ternyata saya ngasih taunya di grup ya. Nggak apa-apa, tadi udah kita mundur 1 jam. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.